Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan untuk pagi hari ini kita masih melanjut kepada materi KD 3.5 yaitu untuk fitur presentasi. Ya, jadi untuk pokok bahasan di minggu lalu kita sudah sampai kepada pembuatan desain atau membuat tema pada slide. Ya, untuk hari ini kita lanjut di animasi, dan animasi kemarin sudah sampai kepada transisi, yaitu memberi efek animasi saat pergantian slide. Dan untuk hari ini kita masuk ke materi animasi, yaitu untuk efek animasi pada teks ataupun gambar, ya, ataupun yang lainnya yang terkait dengan tampilan pada sebuah slide. Jadi ini nanti akan bisa lebih menarik perhatian dari audiens ketika kita sebagai presenter ya menampilkan file presentasi yang kita buat dengan animasi-animasi pada teks maupun objek yang kita buat. Langsung saja untuk langkahnya, yaitu buka file presentasi yang akan diberi efek animasi pada teks maupun objek. Kemudian aktifkan slide ya dengan cara menunjuk slide yang akan diberi efek tersebut. Kemudian tunjuk atau aktifkan teks atau objek ya, seperti contoh di sini. Ya, ini aktifkan teks atau objeknya. Kemudian langsung masuk ke tab menu animasi atau animation ya. Kalau misalkan mouse-nya itu susah untuk kita gunakan, kita bisa menggunakan tombol kombinasi keyboard ya untuk pengganti mouse, yaitu dengan cara tekan ALT, kemudian di situ ada muncul huruf A. Pada tab menu animation itu di situ ada muncul huruf A, berarti tekan huruf A. Nah, ya di situ ada icon-icon maupun kumpulan dari icon, yaitu grup-grup ya. Contohnya adalah grup animasi, di sini animation ada, dan untuk pilihan animasi di situ sudah ada tertera ya. Di sini ada banyak tertera. Nah, tidak hanya ini, jika kalian kepengen memilih animasi yang lain, di situ ada more, ya, ada tanda drop down ya. Kalau kita tempatkan penunjuk mouse di situ akan muncul tulisan more. Nah, ini berarti kita untuk memilih efek apa namanya animasi untuk objek atau teksnya lebih dari yang ditampilkan di situ. Atau kalau kita menggunakan tombol pada keyboard, di situ muncul huruf S. Jadi langsung saja tekan huruf S-nya. Nah, ini. Untuk efek animasi pada teks atau objek itu ada pilihan, diantaranya adalah entrance, kemudian emphasis, kemudian exit, ya. Nah, ini ketika kita memberi efek pada teks ataupun objek harus tahu artinya. Contoh misalkan kita memberi efek exit. Nah, jangan sampai nanti kita memberi efek exit ketika kita menampilkan, ketika kita presentasi, ya begitu teks yang kita harapkan muncul, begitu muncul langsung pergi, ya hilang begitu saja. Nah ini karena itu adalah efeknya efek exit, jadi langsung lewat saja. Ya, nah di sini nanti akan merugikan bagi presenter maupun merugikan audiens. Jadi mungkin yang fokus mau mencatat apa yang kita presentasikan di situ langsung hilang, ya. Jadi apa namanya, kasihan dari audiensnya. Maka dari itu pilihlah yang nanti bisa menguntungkan bagi presenter maupun audiens. Berarti pilihlah entrance. Ya, di sini ada entrance. Jadi efeknya itu akan tetap muncul di situ, tulisannya atau objeknya itu akan tetap muncul di situ, dan nanti setelah kita selesai menerangkan, kita klik untuk slide berikutnya, itu tetap ada. Jadi ini aman, ya. Jadi ini pilihannya ada semacam ini. Nah, kita tinggal pilih. Nah, kemudian di bawah itu ada pilihan lagi more entrance. Ya, di situ ada more entrance dan di situ muncul huruf E, berarti artinya pilihan lain untuk
more entrance itu tinggal menekan huruf E. Kemudian ada more emphasis, more exit, ya, ataupun yang satu adalah more motion paths. Ya, jadi tinggal pilih saja. Kalau misalkan more entrance di sini hanya sedikit dan apa namanya kalian kepengen lebih pilihannya itu lebih banyak, maka pilihan more entrance atau tekan huruf E. Nah, ini. Jadi ini ada banyak pilihan di sini dari basic, kemudian apa subtle, kemudian moderate, ya sampai dengan exciting, ya. Ini contoh misalkan saya pakai efek flip. Nah, ini bisa diperhatikan di sini. Nah, itu tampilannya adalah seperti ini. Ya, jadi langsung klik OK saja. Nah, untuk pengaturan kalau tadi efek tulisannya itu muncul per huruf dan mungkin lama, ya, untuk pengaturan itu bisa kalian perhatikan di situ ada advanced animation, ya. Nah, ini tinggal diklik animation pen, ya, animation pen ini tinggal diklik ini aja. Nah, nanti akan muncul kotak dialog, ya, di sebelah kanan. Nah, ini untuk pengaturan lebih lanjut. Jadi contoh tadi yang sudah diatur adalah perbedaan regular dan irregular verb. Ya, nah ini ada tanda drop down. Ini langsung nanti diklik saja. Nah, pilih option. Ya, pilih option. Efek option. Nah, nanti di sini akan muncul ya sound termasuk munculnya dari objek atau teks yang kita pilih itu ada suaranya atau tidak. Nah, ini tinggal pilih. Ya, misalkan saya pilih apa ini ada typewriter ya, suara mesin tik. Nah, ini bisa dicek nanti bunyinya nanti di Nah, kemudian after animation. Nah, di sini ada after animation efek yang muncul setelah animasi. Itu ada pilihan don't dim, jadi tidak ada efek. Nah, ini bisa ada kalian pilih misalkan berubah warna. Ya, tulisan itu tadi warna putih berubah jadi warna apa ya. Nah, nanti kita tinggal pilih. Ya, ini sebagai contoh misalkan saya rubah jadi warna ini ya, pilihan atau kalau warna ini enggak apa senang ya tinggal pilih yang lain more. Misalkan saya rubah menjadi warna kuning. Nah, oke. Ya, kemudian animate text. Ya, animate text munculnya teks itu per apa ya. Di situ ada pilihan by letter. By letter itu berarti per huruf. Kemudian by word itu berarti per kata atau all at one. Ya, berarti muncul secara keseluruhan all at one. Ya, jadi tinggal pilih. Kalau tadi kan tampilnya by letter ya per huruf. Nah, sekarang coba kita per kata. Nah, kalau sudah diklik OK. Nah, ini ya sesuai dengan yang apa namanya nanti ketika kita tampilkan nah untuk judulnya itu tadi suaranya mesin ketik ya kemudian tadi sudah ada nah berubah warna ya jadi after animate itu tadi sudah berubah warna kuning ya jadi itu untuk pemberian efek kemudian cara memunculkan ya cara memunculkan di sini ada icon star. Ya, star ini ada pilihan on click dan with previous serta after previous. Ya, untuk with previous dan after previous itu memunculkan objek atau teksnya itu dengan kita mengatur terlebih dahulu waktunya. Jadi ini untuk presenter yang sudah profesional mungkin nggak perlu menggunakan kalau on click berarti menggunakan mouse. Jadi setelah apa animasi itu muncul, teks itu muncul, kita menjelaskan, selesai menjelaskan berarti untuk beralih ke teks berikutnya itu tinggal diklik.
Nah, tapi kalau with previous dan after previous itu kita harus ngatur dulu timingnya, waktunya. Jadi, misal kita menjelaskan, tentang contoh teks yang ada di sini adalah regular verb, ya, kita menjelaskan regular verb. Nah, kira-kira itu audien itu nanti, kelompok yang jenius atau yang sedang atau bahkan yang cenderung penguasaannya kurang mampu. Nah, ini harus kita tahu audiennya. Kalau memang audiennya itu yang kelompok yang jenius, kita cukup menerangkan mungkin dalam 30 detik selesai. Nah, kita pilih menggunakan with previous atau after previous. Jadi nanti secara otomatis ketika kita sudah menjelaskan regular verb, otomatis slide yang berikutnya akan muncul. Jadi nggak perlu kita klik. Hanya itu tadi kendalanya ketika kita menjumpai audien yang kurang menguasai, nah nanti yang terjadi adalah ada kebosanan, ada kebosanan. Lah ini belum diklik ya. Nah, tampilannya tetap itu saja dan lain sebagainya. Jadi baiknya tetap menggunakan on click ya, on click. Jadi kita bisa tidak perlu merubah-rubahnya lagi. Oke, gitu ya. Contoh misalkan untuk yang teks yang kedua. Jadi caranya tadi aktifkan teksnya, tandanya aktif. Ingat di sini diperhatikan untuk mengaktifkan itu diklik penunjuk mouse-nya ini seperti ini ya. Jadi ada tanda panah di penunjuk mouse-nya. Kalau misalkan kalian mengaktifkan, nah di sini tandanya aktif itu tidak muncul kursor. Kalau misalkan mengaktifkan muncul di sini, nanti yang diberi efek animasi itu hanya kata Widya saja di sini. SMK nggak ke bawah, Manggala nggak ke bawah, yang hanya kena efek itu hanya Widya, yang pada teks itu. Ya, jadi pastikan di ini setiap tepinya penunjuk mouse ada di setiap tepi, kemudian diklik. Nah, ini berarti tandanya aktif untuk semuanya. Ya, sekali lagi tadi klik animation, tab menu animation, ya animation. Nah, kemudian pilih kalau pilihan itu tidak ada di sini ya pilih more atau tadi tekan ALT ya, kemudian tekan ALT, kemudian A ya, kemudian S ya untuk pilihan yang lain. Nah, kalau yang enteren ya, kalau yang enteren itu kepengen pilihannya lebih banyak berarti more enteren effect, berarti tekan huruf E. Nah, ini tinggal pilih. Ya, tinggal pilih, di sini banyak pilihannya ya. Jadi misal saya mau pilih ini zoom. Ya, saya pilih zoom. Nah, iya. Jadi ini saya pilih plot down. Nah, ya atau mau mencoba-coba dulu boleh ya, bisa ya, mau mencoba dulu boleh. Nah, bisa seperti itu. Nah, kalau belum diklik oke, itu berarti belum artinya kita boleh mencoba banyak, bukan berarti nanti satu teks itu efeknya lebih dari satu. Sebelum diklik oke itu tidak, yang sebelumnya itu tidak akan. Jadi yang terakhir yang akan bisa terbaca oleh sistem. Jadi ini contohnya adalah diklik oke. Nah, berarti ini efek yang terakhir float tadi. Nah, untuk pengaturan kalau tadi adalah masuk secara keseluruhan. Kalau pengen per huruf, tadi caranya, ya karena ini adalah subtitle 2, ya subtitle 2, berarti ini yang kedua, jangan yang pertama. Ini kan ada, berarti ini tadi untuk efek pertama, ini kedua. Nah, ini tinggal diklik, tadi pilih efek option. Ketika akan diberi suara, ya diberi suara, boleh ini ada kamera misal. Nah, diberi efek warna dengan warna hijau. Oke, don't dim. Ya, after animation, jadi setelah animasi muncul berubah warna. Nah, ini tadi pilihannya all at one. Ya, kita ganti misal by letter. Nah, di situ ada pilihan berapa persen delay between letter. Jadi jarak antar huruf.
Ya, semakin kecil maka akan semakin lambat. Tapi kalau semakin besar ini akan semakin cepat. Ya, ini saya bikin 25% delay ya. Jadi di sini jarak antara huruf antar huruf. Saya klik OK. Nah, nah ini berubah warna hijau. Nah, ya jadi itulah cara memberi efek animasi pada sebuah teks ataupun objek. Ya, jadi caranya aktifkan dulu slide yang akan kita beri efek animasi ya. Setelah aktif, di sini tidak ada yang aktif ya, untuk efek animasinya tidak ada yang aktif. Kenapa? Karena teks yang kita pilih itu belum ada. Jadi pastikan teksnya ada dulu. Kita pilih dulu teksnya. Nah, seperti ini. Ya, baru ini aktif. Ya, klik animation, kemudian pilihannya more. Ya, mau pilih yang lain, ini masuk more entrance. Ya, nah ini tinggal pilih pilihannya, misalkan bumerang. Ya. Kemudian untuk pengaturan, tadi masuknya ke sini. Ya, jadi untuk memunculkan kotak dialog ini pilih animation pen. Ya, jadi ada di sini nanti kotak dialog baru. Nah, pilih efek option, suara, ya, raw, misalkan berubah warna menjadi merah. Terus ini muncul by word per kata. Delaynya berapa? Ya, oke. Ya, nah yang kedua ini pilih lagi aktifkan. Ingat kalau mau aktifkan itu jangan sampai muncul kursor ya yang kedip-kedip di salah satu kata. Ini berarti nanti hanya kata tersebut yang akan dipilih. Jadi pastikan tidak ada muncul kursor di salah satu kata itu. Jadi klik di pinggirnya ini. Di pinggir jangan yang pas dengan titik-titiknya, tapi di pinggir-pinggirnya. Nah, nanti tinggal pilih. Ya, wah, kurang suka misalkan basic zoom. Nah, oke. Diatur lagi. Nah, ini zoom-nya mau zoom in apa zoom out ya, atau from screen bottom. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Jadi tergantung efeknya. Ya, nah kita pilih zoom in saja, kemudian sound-nya kita pilih shine. Kita pilih perubahan warnanya menjadi more color dengan biru. Muncul per kata, delaynya biarkan, oke. Nah, ya, kalau warna biru gelap kita atur lagi efek. Nah, ini warnanya kita ganti saja menjadi kuning. Nah, ya, sekarang coba kita tampilkan dari yang pertama. Ya, ini sudah sesuai dengan efek animasi yang kita buat.
Ya, ini yang kedua. Ya, ya oke itu. Nanti silahkan file yang kemarin kalian sudah buat, nanti saat pembelajaran tatap muka kalian bisa olah ya, diberi efek animasi sehingga nanti ketika kalian presentasi hasilnya sudah tidak membosankan dan sudah lebih bagus lagi ya, meskipun kalian di situ masih pakai PC yang kalian gunakan masih pakai Office 2007 ya, namun nanti bisa hasilnya sama seperti ini, bisa menampilkan file presentasi dengan lebih baik lagi. Ya, dan untuk pertanyaan ataupun ada nanti ketika kalian belum memahami bisa kalian tanyakan langsung ke Pak Guru melalui Wapri ya, WA, ke nomor WA Pak Guru silakan untuk bisa berkonsultasi. Dan semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kembali tatap muka dan nanti kalian bisa langsung praktekkan materi yang sudah hari ini Pak Guru sampaikan, yaitu terkait memberi efek animasi pada teks maupun objek. Ya, oke demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik dan bisa nanti praktek sendiri untuk mengolah file presentasi kalian dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Guru sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.